Kalau gue sih gak takut. Kan kalau kemana-mana gue suka ditemani nenek. Hah? Nenek apa sih maksud lo? Bukannya nenek lo tinggalnya di kampung sebelah? Bukan nenek Lasmi, tapi nenek dari ayah gue. Jangan bercanda deh lu. Bukannya nenek yang itu udah lama meninggal? Halo guys, gue balik lagi nih. Setelah lama vakum, gue mutusin buat meneruskan channel ini. Sorry banget ya buat kalian nunggu. Siapa juga yang nungguin lo? Subscriber juga gak punya. Iya juga sih. BTW nama dia Burhan. Kedepannya dia bakal nemenin gue membangun channel ini. Jadi bagi yang belum tahu, channel ini membahas tentang pengalaman random dari diri gue pribadi atau siapa aja. Kalian juga boleh tuh tulis di kolom komentar tentang pengalaman kalian. Mau itu pengalaman horor, kocak, menegangkan, pokoknya tulis aja. Nanti gue bikin konten dengan konsep animasi. BTW sorry ya intronya kepanjangan. Oke lah, tanpa berlama-lama yuk langsung aja ke tema hari ini. Cerita ini gue ambil dari pengalaman kisah nyata temennya temen gue. Kita sebut aja namanya Ujang. Waktu itu si Ujang berumur kira-kira 18 tahun. Dia hobi banget mancing. Biasanya si Ujang berangkat mancing sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Anehnya tiap mancing si Ujang selalu pergi sendirian. Dan kalian tahu gak dia mancing di mana? Di mana bang? Jadi tempat mancing si Ujang itu terkenal angker. Malah warga bilangnya kampung dedemit. Tapi tiap malam si Ujang mancing di situ sendirian lagi. Kalian heran dong, kenapa dia seberani itu? Kayaknya urat takutnya udah putus deh bang. Gue pikir urat malu aja yang bisa putus. Tapi bukan gitu juga alasannya. Temen gue juga heran, kok si Ujang sampai seberani itu ya? Karena penasaran, temen gue nanya langsung sama si Ujang. Kok lo berani banget sih pergi mancing sendirian di sana? Mana gelap, jauh dari pemukiman. Orang bilang kan itu kampung dedemit. Kalau gue sih gak takut. Kan kalau kemana-mana gue suka ditemani nenek. Hah? Nenek apa sih maksud lo? Bukannya nenek lo tinggalnya di kampung sebelah? Bukan nenek Lasmi, tapi nenek dari ayah gue. Jangan bercanda deh lu. Bukannya nenek yang itu udah lama meninggal? Gak tahu kenapa waktu itu ekspresi si Ujang jadi kayak kelihatan sedih. Si Ujang gak nanggepin lagi pertanyaan itu dan langsung pergi gitu aja. Nah keesokan harinya si Ujang berangkat lagi mancing. Karena penasaran banget, temen gue yang sebelumnya nanya ke si Ujang mutusin buat membuntuti si Ujang diam-diam. Dia gak berani pergi sendirian, makanya ngajak beberapa temannya lagi buat nemenin dia ngintip si Ujang. Sesampainya di tempat mancing, hari pun mulai gelap. Temen gue ngumpet di belakang gubuk. Kebetulan di sana ada gubuk bekas orang jaga kebun. Sedangkan si Ujang udah standby dari tadi. Di pinggir sungai yang di atasnya itu ada batang pohon mahoni yang condong ke bawah. Temen gue makin heran, kok dari tadi si Ujang kayak ngomong sendirian. Apa cuman buat melarutkan suasana aja supaya gak terlalu sunyi? Pas temen gue nengok ke atas pohon, dia kaget banget ngelihat sosok kuntilanak. Dia inget banget muka si kuntilanak mirip banget sama almarhum nenek si Ujang. Saking kagetnya temen gue teriak sambil lari bareng sama teman-temannya. Itu siapa nek? Itu teman-teman kamu. Dari tadi mereka mengintip dari gubuk itu nak. Keesokan harinya si Ujang datang ke rumah temen gue buat ngurusin masalah yang semalam. Si Ujang menceritakan hal sebenarnya tentang kenapa neneknya bisa jadi kuntilanak. Dulu waktu neneknya masih hidup, pernah suatu malam atap rumahnya bocor dan air hujan terus masuk membasahi ruang tamu. Suaminya, kita sebut saja Mbah Aji, nekat membenarkan atap rumah malam-malam. Meski sudah diingatkan istrinya, kalau sudah beres tangganya harus disimpan lagi, jangan dibiarkan berdiri, pamali.
Tapi Mbah Haji menghiraukan pamali itu dan membiarkan tangga itu berdiri semalaman. Setelah atap selesai diperbaiki, Mbah Haji kembali tidur di samping istrinya. Waktu subuh Mbah Haji bangun untuk sholat, tapi istrinya tidak ada di sampingnya. Mbah Haji pikir istrinya sudah bangun duluan, tapi saat dipanggil-panggil gak ada jawaban dari sang istri. Mbah Haji heran dan mencari ke sekeliling rumah, sampai ia terkejut melihat istrinya sedang duduk di atap rumah sambil mengayun-ayunkan kakinya. Rambutnya terurai dan wajahnya datar. Mbah Haji berteriak menyuruh istrinya turun dari atap rumah. Tapi Mbah Haji gak tahu waktu itu istrinya bukan lagi manusia. Istrinya melayang di udara, meninggalkan tubuhnya yang tergeletak di atap rumah. Dia sempat memberikan kata-kata perpisahan bahwa mereka bukan lagi suami istri. Mereka sudah ada di alam yang berbeda. Dia menyesalkan suaminya yang tidak menuruti perkataannya, menyepelekan pamali dengan membiarkan tangga berdiri semalaman. Semenjak kejadian itu, istrinya tidak pernah terlihat lagi sampai pada akhirnya cucunya sendiri, yaitu si Ujang, satu-satunya anggota keluarga yang dapat mengundangnya kembali, meski dalam wujud kuntilanak. Ya, itulah cerita menyeramkan yang gue ambil dari kisah nyata. Mau percaya gak percaya, tapi hal gaib itu ada. Dan kejadian di luar nalar bisa aja terjadi tanpa terpikir oleh logika manusia. Ya, kalau kalian suka video ini, minimal like dan subscribe ya guys, supaya gue semangat dan bisa ngasih video baru lagi buat kalian. Thank you, bye-bye.